Assalamualaikum, selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi di Prodi Teknik Elektro. Ketemu lagi kita untuk membahas materi yang terkait ke dalam mata kuliah Matematika Dasar dengan topik yang akan kita bahas pada pertemuan 5 hari ini yang berjudul fungsi polinomial. Polinomial dikenal dengan suku banyak. Jadi sebenarnya fungsi polinomial ini sudah pernah kita pelajari di tingkat sekolah menengah atas ya. Ada beberapa soal yang diterapkan untuk terfokus kepada fungsi polinomial ini. Di antaranya misalkan ada x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah dengan 6. Nah, itu termasuk ke dalam fungsi polinomial. Nah, bagaimana kita menerapkannya dalam ruang lingkup bidang keteknikan? Nah, akan kita bahas selanjutnya ya. Sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas pada hari ini, ada baiknya kita mengetahui bahwasanya metode pengajaran yang dilakukan pada materi ini meliputi 3 ya. Jadi di sini bisa dilihat yang pertama ada inquiry, yang kedua ada latihan, dan yang ketiga ada presentasi. Ketiganya akan dikombinasikan ya ataupun diterapkan secara sekaligus. Misalnya saja dengan inquiry, mahasiswa diminta untuk membahas atau mengeksplor secara mandiri tentang materi pada hari ini. Kemudian latihan, diberikan penugasan beberapa soal latihan mandiri atau evaluasi yang terkait dengan materi. Kemudian ada presentasi, di mana mahasiswa akan mempresentasikan atau memaparkan jawaban atau penyelesaian yang sudah dibuat, sehingga ada diskusi dua arah yang terjadi pada saat presentasi dilakukan antara dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian untuk penilaian di sini ditinjau dari kehadiran mahasiswa via Zoom, kemudian keaktifannya dalam bertanya jawab di grup WA, merespon ketika diberikan info atau arahan, ketepatan penjelasan dan ketajaman analisis materi dalam menyelesaikan soal polinom ya, atau latihan permasalahan yang disajikan. Etika dan norma yang diharapkan di kelas adalah kesopanan, toleransi, dan santun dalam mengutarakan pendapat, disiplin, waktu juga dalam pengumpulan tugas. Nah, yang terakhir, kebijakan terkait dengan absensi, setidaknya 75% tingkat kehadiran sudah dipenuhi oleh mahasiswa. Dan ada kesiapannya dalam pengumpulan tugas. Tugas tidak dilaksanakan atau dikerjakan dengan cara asal-asalan atau mendadak ya. Ada persiapan dalam pengerjaan tugas sehingga didapatkan hasil yang maksimal dalam setiap tugas yang dilakukan. Itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi mahasiswa bagaimana mengerjakan soal tersebut, baik itu soal latihan ya, ataupun cara mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan apa yang sudah dituliskan di forum ataupun di via Zoom ya, sehingga ada diskusi yang kita ciptakan dalam pembelajaran ini. Nah, untuk prabahas adalah materi yang seharusnya sudah diketahui oleh mahasiswa sebelum mahasiswa mempelajari topik ini adalah setidaknya siswa ataupun mahasiswa ya, di sini kita berbicara tentang mahasiswa, tidak hanya mampu menyelesaikan soal-soal ya ataupun permasalahan matematika di selembar kertas, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan aplikasi nyata di bidang teknologi, khususnya teknik elektro. Pemahaman grafik dasar dari masing-masing fungsi akan membantu dalam menganalisis data, merancang sistem, dan memodelkan fenomena alam maupun rekayasa. Ya. Ada beberapa materi yang seharusnya sudah diketahui atau pernah dipelajari oleh mahasiswa sehingga memudahkan mahasiswa untuk memunculkan hierarki atau keterkaitan antara materi yang lalu dengan materi yang akan dipelajari pada saat ini. Salah satunya adalah tentang fungsi. Jadi fungsi polinomial ini adalah merupakan kelanjutan dari mata pelajaran ataupun mata kuliah yang membahas terkait dengan fungsi ya, bisa fungsi linier ataupun fungsi kuadrat dan lain sebagainya. Capaian pembelajaran yang mau dicapai ya ataupun yang mau dituju dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami fungsi polinomial
kemudian fungsi transenden, dan mampu menggambar grafik dasarnya. Artinya ada kemampuan yang bisa dilihat ya dari mahasiswa dalam hal menggambar grafik, baik itu dari milimeter block ataupun melalui bidang lainnya penggunaan software. Nanti akan kita bahas ya, apakah penggunaan software juga menghasilkan grafik yang sama ketika kita menulisnya dengan secara manual ya, atau dengan seperti biasa kita gambar grafik pada suatu bidang tertentu, misalnya milimeter block. Tentunya software itu akan memudahkan dalam menggambar grafik. Namun, pada prinsipnya mahasiswa juga harus mengetahui konsep-konsep ataupun langkah dalam menggambar grafik tersebut secara manual walaupun tidak berbantuan dengan software. Nah, untuk daftar pustaka, seperti biasa kita masih menggunakan 3 buku dan bisa juga fleksibel apabila dirasa ada buku yang ternyata lebih memberikan pemahaman yang terbaik ya di antara 3 buku ini, maka diperbolehkan saja untuk menggunakan. Adapun untuk eksplor sumber yang lain selain daripada buku itu diperkenankan ya, sesuai dengan kebutuhan kita dalam pembelajaran. Apalagi kalau dalam belajar ini ya kita tidak hanya minim sekali ya untuk sumber referensi, lebih banyak ataupun semakin banyak referensi yang kita pakai akan semakin memudahkan kita untuk mempelajari suatu materi. Dan apabila ternyata buku yang ketiga ini dirasa kurang, ya bisa dieksplor dengan buku-buku sejenis ya yang terkait dengan mata kuliah matematika dasar. Nah, di sini ada 3 buku, yaitu karangan D. Mursita, ya, kemudian H. Robertus, dan D. Warsoma. Yang ketiganya ini terkait dengan matematika dasar, seperti kalkulus. Ya, kalkulus itu matematika dasar ada di dalam kalkulus juga, baik itu kalkulus dasar maupun kalkulus lanjut. Oke, baiknya kita juga mengingat kembali sesuai dengan pemahaman kita terhadap 7 nilai dasar Yayasan Unpad yang seharusnya tidak kita lupakan. Apalagi kita sudah menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Pancabudi selaku sebagai dosen dan mahasiswa. Maka ada baiknya juga kita tetap mengingat sekaligus memahami dan menerapkannya dalam kehidupan dan pola pikir kita. Ada 7 nilai dasar Yayasan Unpad yang harus diketahui ya. 7 nilai dasar Unpad yang biasa dikenal dengan 7 NDY Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat. Ini khususnya untuk mahasiswa yang beragama Islam atau yang dikenal dengan muslim-muslimah. Dan untuk yang non-muslim, silakan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, selalu bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Karena konsep rasa syukur ini sangatlah penting dalam kehidupan. Sehingga mengesampingkan rasa berkeluh dan tidak mengetahui begitu besarnya nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, sesuai dengan jenjang ya kehidupan yang sudah kita lalui dari semenjak kita lahir sampai kita masih diberikan kehidupan saat ini. Nah, yang ketiga, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Apa artinya ini? Bahwasanya kita selaku manusia secara individu, personal ya, dan merupakan bagian dari komunitas ataupun kelompok sosial, hendaknya kita selalu berlaku rendah hati. Kenapa rendah hati bukan rendah diri ya? Rendah hati itu berarti menundukkan posisi ya. Walaupun kita memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang lain, ada baiknya kita tidak menonjolkan, memamerkan ya. Kemudian kita juga tidak mudah tersinggung, bisa menahan diri, mengendalikan emosi kita, menjadi seorang yang bijak sehingga dalam kehidupan ini kita menghadapi segala permasalahan itu bisa dengan pandangan yang positif dan tidak mudah marah, apalagi tidak jaim. Nah, tidak jaim ini artinya ya apa adanya, kepolosan kita itu ya tetap kita jaga, jangan sampai kepolosan kita itu menjadi pudar akibat adanya suatu kepentingan yang ingin kita tuju untuk diri kita sendiri. Nah, itu harap untuk diingat ya untuk mahasiswa dan mahasiswi, tetaplah berpegang teguh kepada konsep rendah hati dan mudah memaafkan.
di dalam kehidupan ini tetap berjalan dengan baik dan tidak mengerusak ya pandangan kita sebagai seorang manusia sebaik-baiknya manusia. Nah, yang keempat, berpikir positif. Nah, ini hampir sama ya dengan yang poin ketiga. Selalu berpikir positif, jangan mudah berburuk sangka kepada orang lain ataupun diri sendiri, dan jangan suka bergunjing. Artinya ini ketika kita membicarakan orang lain, yang kita bicarakan ini tidak berada di dekat kita, atau istilahnya itu dikenal dengan bergosip ya. Itu merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama, apalagi kita seorang muslim ya. Untuk yang beragama non muslim tentu juga dilarang ya, saya rasa sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetap berpikir positif, jangan mudah berburuk sangka, selalu berprasangka baik, dan tidak suka ataupun tidak hobi dalam bergunjing atau menggosipi segala hal yang biasanya itu hanya berpengaruh ya untuk hal yang negatif. Yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Nah, ini penting karena ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru, kita kaitkan saja dengan mempelajari materi yang baru. Jangan di awal kita sudah mengatakan saya tidak mungkin bisa mempelajari materi ini, atau saya tidak akan mau mempelajari materi ini. Pandangan atau prinsip ya yang tertempa ataupun yang terdoktrin di dalam pikiran dan otak kita ketika kita sudah berperilaku ataupun merasa tidak optimis ya, ini harus optimis. Merasa tidak optimis, maka itu akan berpengaruh kepada apa yang kita kerjakan. Bisa jadi ketika kita mempelajari suatu materi, maka kita tidak mampu untuk memahaminya karena sudah tidak ada lagi kata saya mungkin bisa mempelajari, atau saya bisa mempelajari, dan saya mau untuk mempelajari. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Artinya ini ya, kita ketika, saya ambil contoh satu saja di kelas, tentunya banyak variasi ya kemampuan intelektual akademik dari mahasiswa dan mahasiswi. Nah, jikalau ada temannya yang dilihat agak kurang, nada baiknya kita berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau menarik diri untuk mempergauli ya ataupun berhubungan dengan teman tersebut. Jadi bergaul itu boleh dikatakan iya kita memilih, tapi jikalau ada orang yang mau membuka diri untuk bergaul dengan kita dalam hal yang positif, nah kita tentunya welcome ya. Kita bisa memberikan respect atau respon yang positif bagi orang ataupun teman yang membutuhkan pertolongan, ataupun bisa kita bangun pola pikir dan pengetahuannya secara bersama. Jadi belajar itu tidak hanya kita menunggu dari dosen, kita juga bisa saling bekerja sama antar mahasiswa, saling mempelajari ya. Di situ ada terbentuk tim teaching ya, tim teaching saling mengajari, saling belajar, membahas soal-soal yang terkait dengan materi, khususnya matematika dasar ini. Jadi itu penting untuk berempati dan jangan cuek kepada lingkungan kita. Nah, itu kan tertempa juga dalam kehidupan dan dunia kerja ketika mahasiswa dan mahasiswi bekerja ya dalam suatu unit ataupun dalam suatu bidang tertentu. Nah, yang ketujuh, patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Nah, itu juga penting. Kenapa? Kalau kita memiliki pimpinan ya yang dirasa memberikan ya pengaruh yang positif kepada kita, memiliki gaya kepemimpinan yang baik dan tidak perlu untuk kita kritik secara frontal, ada baiknya kita selalu patuh kepada pemimpin, memudahkan seorang pemimpin untuk memberikan suatu instruksi, memberikan suatu keputusan. Jadi kita tidak selalu melawan ya, merasa pimpinan kita itu ada kurangnya. Jadi setiap manusia itu tentunya banyak kekurangan, tidak ada yang sempurna. Apabila kekurangan tersebut masih bisa ditutupi oleh beberapa kelebihan yang bernilai positif, nah itu tetap kita harus melihat secara general bahwasanya itu masih baik.
ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa mentaati peraturan yang ada di mana saja. Kalau kita fokusnya di lingkungan Unpop, silahkanlah dipatuhi seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok di tempat-tempat yang tidak diperkenankan, dan lain sebagainya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke topik bahasan yang mau kita pelajari di materi ini, yaitu fungsi polinomial. Nah, apa itu fungsi polinomial? Fungsi polinomial ini memiliki bentuk umum fx sama dengan an xn ditambah an 1xn kurang 1 ditambah titik-titik-titik ditambah A1X ditambah A0. Dengan an kurang 1 dan seterusnya hingga A0 adalah bilangan real dan n bilangan bulat non negatif ya. Jadi di sini ada syarat yang harus dipenuhi bahwasanya A-nya itu harus bilangan real dan n-nya bilangan bulat non negatif. Contoh, suatu fungsi dikatakan fungsi linear apabila contohnya seperti ini ya, fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, kemudian fungsi kuadrat, tentunya dari kata kuadrat ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada eksponen yang berpangkat 2. Contohnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, yang kubik, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 5. Grafik dasarnya, ketika kita menggambar ketiga fungsi ini dalam suatu bidang, ya misalnya saja kertas milimeter blok yang sudah memiliki ukuran-ukuran persatuannya dan kita tinggal hanya menggambar sumbu X dan sumbu Y, maka diperoleh bentuknya untuk fungsi linear ini adalah garis lurus. Kemudian fungsi kuadrat ini bentuknya parabola. Ada yang terbuka ke atas jika A-nya lebih besar dari 0 dan ada yang terbuka ke bawah jika A-nya lebih kecil dari 0. Apa itu A? A itu adalah koefisien dari suatu variabel yang berpangkat. Nah, yang ketiga kubik yaitu berbentuk lengkung dengan satu atau dua titik belok. Jadi ada yang membelok dia ketika belok ke arah mana lagi, kemudian ada lagi belokannya sehingga sampai di 3 titik jumlah belokan yang terjadi ataupun yang bisa digambarkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi polinomial ya. Tadi fungsi polinomial, yang sekarang ini adalah fungsi eksponensial. Nah, dikatakan eksponensial kenapa? Karena ada perpangkatan di situ. Jika kita lihat di sini, fx-nya sama dengan a pangkat x. Di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ini syarat ya. A-nya harus lebih besar 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau dilihat dia nanti A misalnya lebih kecil dari 0, maka akan negatif, itu tidak boleh. Kalau X-nya tidak sama dengan 1 juga tidak boleh, karena tidak ada perpangkatan di situ ya. Jadi sifat dasarnya untuk A lebih besar dari 1 ini adalah grafiknya naik atau dikatakan fungsi yang meningkat. Untuk A-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, grafiknya turun atau fungsinya menurun. Ya, apabila A-nya berada di daerah interval, grafiknya menurun. Nah, grafik selalu melalui titik 0,1. Contoh, fx sama dengan 2 pangkat x. Berarti A-nya itu lebih besar dari 1. Maka disimpulkan bahwa grafik tersebut naik. Jika fx-nya itu kita tinjau ke A-nya ya, setengah pangkat x. A-nya lebih kecil dari 1 atau berada di daerah antara 0 dan 1, maka grafik tersebut adalah grafik yang turun. Jadi kita hanya perlu mengingat nilai A dan kategori dari A tersebut. Jika A lebih besar dari 1, maka fungsinya meningkat. Jika A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka fungsinya menurun. Nah, apabila kita lihat di sini terapan fungsi eksponensial pada bidang elektronika ya, kita katakan saja teknik elektronika. Di sini ada yang pertama pengisian kapasitor, kemudian ada pelepasan kapasitor, dan ada pelemahan arus, dan ada pelemahan tegangan. Nah, jadi sebenarnya kalau matematika ini diterapkan dalam beberapa bidang ilmu, salah satunya aja bidang teknik elektro, dia memiliki suatu konsep ya, ataupun yang memang harus penting
ya diketahui sebelum kita menerapkannya di bidang yang tertuju, misalnya saja bidang keteknikan elektro ini. Jadi untuk keempat gambar ini merupakan contoh sederhana penerapan eksponensialnya yang menggambarkan bagaimana berbagai kuantitas listrik berubah seiring dengan waktu atau jarak, ya. Jadi waktu itu biasa disimbolkan dengan T, jarak itu biasa disimbolkan juga dengan S atau X. Nah, ini kan disesuaikan penerapan matematika dasar ini. Matematika dasar adalah suatu konsep perhitungan dasar yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bidang yang lain. Contohnya seperti ini. Oke ya, bisa dilihat, diamati, dan mungkin bisa dicari lagi contoh terapan matematika dasar dalam bidang teknik elektro. Untuk fungsi logaritma sendiri bisa kita lihat di sini bentuk umumnya fx sama dengan logaritma ax di mana a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Fungsi logaritma ini memiliki sifat dasar yang perlu diketahui di mana x-nya itu harus lebih besar dari 0. Kemudian range semua bilangan real, ya, range hasil. Logaritma A1 sama dengan 0 dan logaritma AA sama dengan 1. Grafik selalu melalui titik 1,0. Kemudian fx-nya sama dengan logaritma 2x, grafik naik, atau fx sama dengan logaritma setengah x, grafik turun. Jadi bisa diperhatikan bentuk dasarnya ini, kemudian dicari tahu nanti bagaimana ya penerapan suatu contoh yang berpatokan pada sifat dasar dari fungsi logaritma ini. Nah, kita tuju kemari yaitu gambar dari suatu grafik fungsi logaritma dengan titik-titik penting. Apabila kita lihat secara visual, di sini ada dua warna ya. Dua warna, yaitu warna biru dan warna merah. Nah, terjadi perpotongan di daerah ini. Ya, kalau daerah ini bisa disebutkan dia ada di titik 0, kemudian 0 ini di sumbu Y ya, kemudian di titik 1 ya. Jadi sebenarnya ini ya yang di tengahnya. Oke, kalau kita garis ya, kita garis ini adalah garisnya ya, si sumbu X-nya ya, sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y-nya. Nah, terpotonglah dia. Kalau yang biru dimulai dari bawah, oke. Kemudian dari yang atas, terpotong dia ke 0. Nah, bisa dilihat ya, ada perpotongan di sini adalah selalu memotong di 1, ya, X-nya sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 0. Oke, terkait dengan grafik pada slide sebelumnya, di sini bisa kita lihat ada interpretasi dari grafik yang sudah terbentuk dengan perpotongan titik tadi, di mana untuk fx sama dengan log 2x biru naik ya ke atas melalui 1, 0, 2, 1, ya 1, 0 di sini, ya. Kemudian 2, 1 bisa dilihat ya untuk 2, 1 ini 1, 0, 2, 1 lagi, kemudian titik berapa lagi ya di sini 0,5, minus 1 ya. Kemudian di sini ya dia melewati dari daerah negatif, kemudian 4,2 ya, di sini titik 4-nya, kemudian di sini ada 2-nya. Oke, kemudian untuk fx sama dengan log setengah x itu merah, dia turun melalui 1,0, 2, negatif 1, 1,0 ya, 1,0 ini dia, 2, negatif 1, kemudian melalui 0,5,1 ya, setengah 1, dan di sini ada 4,2 ya, 4,2, 2, minus 1. Di sini sepertinya daerah negatif kita ralat yaitu 4, negatif 2 ya. Kalau ditambahkan ini sepertinya tertimpa dengan gambar. Ini ada 4, negatif 2. Oke, kita next kan untuk slide yang selanjutnya.
Contoh terapannya yaitu salah satu penerapan nyata fungsi eksponensial dalam teknik elektro adalah pada rangkaian RC, singkatan dari resistor kapasitor, khususnya dalam proses pengisian charging dan pengosongan discharging kapasitor. Nah, terbentuklah rumus yang bisa kita pakai. V CT sama dengan V buka kurung 1 dikurang E pangkat T per RC. Jika sebuah kapasitor C dihubungkan dengan sumber tegangan V melalui resistor R, maka tegangan pada kapasitor PCT bertambah secara eksponensial terhadap waktu. Keterangannya V sama dengan tegangan sumber atau satuannya volt, kemudian T waktu satuannya detik, R resistansi atau ohm, dan C adalah kapasitansi atau farad ya. Jadi kalau kita membahas tentang matematika dasar tentunya itu tidak terlepas juga dengan penerapannya dalam teknik elektro, kaitannya juga dengan fisika yang berhubungan ya dengan bidang kelistrikan tadi yaitu teknik elektro. Apabila kita lihat di sini pengosongan kapasitor atau discharging menunjukkan bahwa tegangan kapasitor akan turun secara eksponensial sehingga mendekati titik 0. Dirumuskan VCT sama dengan V0 E pangkat T per RC, di mana V0 sama dengan tegangan awal kapasitor dan RC adalah konstanta waktu rangkaian ya. Jadi ada discharging ini artinya pengosongan dari kapasitor. Kemudian apabila ada soal yang terkait dengan pengosongan kapasitor, maka terapan rumus matematika dasar yang bisa dipergunakan adalah VCT sama dengan V0 E pangkat T per RC. Ini ada kaitannya juga dengan fisika ya, yang diterapkan dalam teknik elektro. Misalnya ada suatu kasus atau persoalan yang biasa kita jumpai sehari-hari, kemudian dibentukkan dalam suatu bentuk soal yang berbasiskan masalah ya. Seperti ini, sebuah kapasitor C sama dengan 100 mikrofarad dihubungkan dengan resistor R sama dengan 10 kilo ohm pada sumber V sama dengan 12 volt. Tentukanlah tegangan kapasitor setelah T sama dengan 1 sekon. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang pada slide sebelumnya, yaitu VCT sama dengan V buka kurung 1 dikurang E pangkat T per RC tutup kurung. RC-nya sama dengan 10 dikali 10 pangkat 3 dikali 100 dikali 10 pangkat 6 ya. Dikurang dengan 10 pangkat 6 ya. Sorry, ini adalah tanda sama dengan 1 sekon. Nah, untuk visi dalam waktu 1 sekon pakai rumus tadi 12 dikali 1 dikurang E pangkat 1 per 1 ya. 1 per 1 di mana T-nya 1, R dikali C-nya sama dengan 1. Jadi sama dengan 12 buka kurung 1 dikurang E pangkat 1, maka didapatkanlah hasilnya visi 1 sama dengan 12 dikali 1 dikurang 0,3679, ekivalen dengan 12 buka kurung 0,6321 sama dengan 7,5 V ya. 7,59 V. Kalau dibulatkan dia ini untuk satu angka saja, biasanya dia mendekati atau ekivalen dengan nilai 8 volt. Nah, untuk pengosongan kapasitor atau dikenal dengan discharging secara visual dapat dilihat dari gambar atau diagram di sebelah kiri ya pada slide ini. Di mana pengertian dari kapasitor sendiri adalah komponen kelistrikan yang dapat menyimpan muatan listrik. Ya, saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan misalnya baterai, elektron akan mulai bergerak sehingga salah satu platnya menjadi bermuatan negatif, sementara plat lainnya bermuatan positif. Proses ini disebut dengan pengisian kapasitor atau charging. Pada awalnya arus yang mengisi kapasitor besar, lama-kelamaan ketika muatan di plat sudah banyak, arus makin kecil sehingga akhirnya berhenti. Ya, kalau dia sudah penuh maka akan otomatis berhenti secara sendiri ya. Nah, kemudian saat penuh, tegangan kapasitor akan sama dengan tegangan sumber. Jadi seperti menyerap. Apabila tegangan sumbernya itu memiliki ya muatan sebesar sekian, maka ketika dialirkan ya ataupun dilakukan pengisian ke kapasitor, maka kapasitor akan berhenti sesuai dengan jumlah muatan yang didapatkan dari pengisian tersebut.
Nah, untuk pengosongan kapasitor atau discharging, contoh soalnya sebagai berikut ya. Sebuah kapasitor dengan kapasitas ya. Kapasitor memiliki kapasitas. C sama dengan 200 mikrofarad dihubungkan ke sumber tegangan V sama dengan 12 volt. Hitunglah muatan maksimum yang dapat disimpan kapasitor dan energi yang tersimpan di dalam kapasitornya. Nah, untuk penyelesaian dari soal yang sebelumnya yang kita lihat pada slide ya, yang sebelumnya sebelum slide ini, diperolehlah di situ ada beberapa tahapan ya untuk kita mencari energi. Yang pertama, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi apa yang menjadi unsur-unsur yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai Q. Misalnya nilai C-nya dan nilai V-nya. Di sini akan kita gunakan untuk mencari Q menggunakan rumus Q sama dengan C dikali dengan V. Diperolehlah nilai Q-nya sama dengan 2,4 mikrocoulomb. Nah, untuk energi yang tersimpan, kita bisa pakai salah satu ya dari 3 rumus ini yang dirasa yang paling tepat sesuai dengan informasi yang sudah ada di soal. Informasi itu adalah apa-apa saja yang diketahui dari soal tersebut, nah itu nanti akan kita gunakan atau kita masukkan ke dalam rumus yang kita tuju untuk mencari suatu hasil yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, energi yang tersimpan. Kita bisa di sini menggunakan rumus yang kedua. E sama dengan setengah CP pangkat 2. Setengah buka kurung dikali 200 kali 10 pangkat minus 6 ya. Dikali dengan 12 pangkat 2 sama dengan E sama dengan minus 0,0144 Joule. Jadi energi yang tersimpan ya dari soal yang berada pada sebelumnya atau soal yang kita bahas pada sebelumnya adalah 0,0144 Joule. Nah, untuk gambar grafik bisa dilihat di sini ada suatu fungsi polinomial fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang dengan 4. Hitunglah nilai f3-nya dan gambarkan grafiknya. Nah, menggambar grafik itu seperti yang saya katakan, kita tidak hanya secara manual, tapi kita bisa menggunakan suatu jenis aplikasi atau software berbantuan ya. Bisa dari web, misalnya ini ada GeoGebra, kemudian ada MATLAB, ada Python. Jadi yang mana saja yang kita rasa bisa membantu kita dalam menggambar, ya silahkan. Namun yang menjadi catatan penting, tetap kita juga harus memahami konsepnya secara manual. Jadi ketika kita melihat gambar itu sudah diperoleh dengan menggunakan software, namun kita tidak tahu atau tidak mampu untuk menginterpretasikan gambar apa yang sudah diperoleh, maka itu juga suatu pembelajaran yang salah. Jadi ada baiknya konsep manual tetap kita ketahui ya, tetap kita kuasai sebelum kita menggunakan software berbantuan ya dalam menghasilkan suatu gambar grafik. Nah, untuk evaluasi atau latihan soal mandiri ya, untuk melihat tingkat kemampuan pemahaman mahasiswa dan mahasiswi dalam mempelajari materi ini, maka saya berikan ada beberapa soal latihan yang saya harap nanti akan dikerjakan dan dikirim melalui portal, di mana soal-soal tersebut tetap diberikan suatu pemahaman secara mandiri, sehingga kalau nanti kita presentasikan atau kita sampaikan di Zoom ya pada saat supervisi, tetap bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan pemahaman bagi orang ataupun mahasiswa lain yang memiliki jawaban yang berbeda dengan jawaban yang sudah dibuat. Jadi ada pertanggungjawaban ya, ada bentuk kemampuan dalam mempresentasikan penyelesaian yang sudah dibuat. Terjadilah diskusi yang sifatnya dua arah di dalam forum tersebut, yaitu dengan menggunakan aplikasi ataupun via Zoom ya. Katakan dengan melalui Zoom, kita buat forum dan kita berdiskusi di situ. Yang dikenal dengan istilah yang namanya kegiatan supervisi. Nah, di sini ada soal, silahkan dibaca, yaitu fungsi polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 tambah 3x dikurang 1. Yang ditanyakan nilai f2-nya dan gambarkan grafik fungsi tersebut. Sama seperti soal latihan 1, ya ini hanya berbeda fungsi, yang ditanyakan f negatif 1 dan tunjukkan titik tersebut pada grafik fungsinya.
Kemudian apabila kita lihat di sini ada soal latihan mandiri 3, tetap juga sama, berbeda bentuk fungsinya. Yang ditanya adalah F-1 dan tunjukkan titik tersebut pada grafik fungsi. Kesimpulan dari materi ini yaitu fungsi polinomial dengan bentuk umumnya f(x) sama dengan an x pangkat n tambah an 1x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya ditutup dengan a1x ditambah dengan a0. Dengan a-nya tidak sama dengan 0 dan derajat tertingginya adalah n. Fungsi ini dapat berupa fungsi yang konstan, linear, atau fungsi kuadrat, kubik, dan seterusnya. Tergantung derajatnya dan bersifat terdefinisi untuk semua bilangan real. Grafik fungsi polinomial ini halus, kontinu, serta jumlah maksimumnya titik potongnya dengan sumbu x yang tidak melebihi derajatnya. Dengan arah grafik yang dipengaruhi oleh koefisien utama, fungsi polinomial banyak diterapkan dalam kehidupan nyata seperti pemodelan, pertumbuhan ekonomi, analisis sinyal, dan rangkaian listrik, serta pemodelan data dalam teknologi dan rekayasa. Secara keseluruhan, fungsi polinomial merupakan fungsi dasar yang fleksibel dan penting untuk mempelajari konsep matematika lanjutan serta penerapannya di berbagai bidang. Oke, baik mahasiswa dan mahasiswi di Politeknik Elektro, cukup sekian pemaparan materi dan penjelasannya. Silahkan nanti dilatih di rumah mengenai soal. Berikut contoh soalnya ya, contoh soal dan penyelesaian. Dan kemudian nanti coba untuk diterapkan, berusaha dikerjakan secara mandiri, soal-soal latihan mandiri yang menjadi evaluasi dalam pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dulu pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.